Bara datangi Nando dan ikut membantu menumbangkan Hans dan Bambang. Nando tidak pernah menyerah meski tangannya terasa panas menggenggam handle pintu mobil box yang terus berguncang. Mobil itu sengaja dimundikan Hans dan Bambang dengan oleng, mencoba menjatuhkannya dari sisi belakang. Ia tahu resiko besar mengintai, tetapi tekadnya bulat, menyelamatkan Saleha, istrinya, dari sekapan mereka. Angin kencang menusuk kulitnya, tapi ia hanya fokus pada satu hal, membuka pintu itu dan membawa Saleha kembali. Bagi Nando, tidak ada yang lebih penting daripada memastikan istrinya selamat. Ponsel di sakunya tiba-tiba berdering, memaksa Nando mengangkatnya dengan satu tangan, sambil tetap mempertahankan pegangan pada pintu. Suara Pak Rahmat terdengar di ujung telepon, penuh kebingungan. Mendengar hiruk-pikuk di latar belakang, ayahnya itu bertanya apa yang sedang terjadi. Dengan suara lantang, Nando menjelaskan situasinya. Ia telah menemukan Saleha hidup-hidup di dalam mobil itu, dan kini sedang berjuang untuk membebaskannya. Penjelasan itu membuat Pak Rahmat dan Bu Heni terpukul sekaligus terkejut. Ibunya dengan suara bergetar kembali menanyakan kebenaran informasi itu. Nando menjawab dengan tegas, tak ada ruang untuk keraguan. Setelah menjelaskan semuanya, Nando meminta kedua orang tuanya untuk mencari bantuan secepat mungkin. Ia meminta mereka menghubungi Bara yang dapat diandalkan untuk menyusul dan membantu. Pak Rahmat tanpa membuang waktu segera menghubungi Bara dan menyampaikan situasi gawat tersebut. Di tengah perasaan cemas dan harapan, kedua orang tua Nando hanya bisa berdoa agar putra mereka berhasil menyelamatkan Saleha dan kembali dalam keadaan selamat. Sementara itu, Hans dan Bambang menyeringai penuh kebencian sambil terus mengemudikan mobil dengan sengaja membelokkan arah secara liar. Mereka berharap Nando kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Namun, upaya itu sia-sia. Dengan perjuangan keras, Nando berhasil membuka pintu box, lalu masuk dan menemukan Saleha dalam kondisi lemah tapi masih hidup. Ia memeluk istrinya dengan lega, berjanji akan segera membawanya pulang. Di saat bersamaan, Bara berhasil mengejar dan memblokir mobil tersebut, memaksa Hans dan Bambang menghentikan kendaraan. Tak ada jalan lain, perkelahian pun terjadi. Dengan bantuan Bara, Nando akhirnya berhasil melumpuhkan kedua penculik itu dan membawa Saleha kembali ke tempat yang aman. Di sisi lain, Intan merasa dunianya runtuh ketika mengetahui Dani terlihat semakin dekat dengan Flora. Pikirannya penuh dengan kekecewaan, membayangkan bahwa Dani telah mengkhianatinya. Dengan hati yang hancur, ia mulai membereskan barang-barangnya, memasukkan pakaian ke dalam koper tanpa berpikir panjang. Air matanya terus mengalir saat ia menarik kopernya keluar rumah, meninggalkan semua kenangan di belakangnya. Langkahnya berat, namun rasa sakit di dadanya jauh lebih berat. Dani yang menyadari istrinya berniat pergi segera berlari untuk menahannya. Namun Intan tetap keras, menolak mendengarkan apapun yang Dani coba katakan. Flora yang merasa bertanggung jawab atas situasi tersebut akhirnya ikut campur. Ia berusaha menjelaskan bahwa dirinya tak pernah memiliki niat buruk untuk merebut Dani dari Intan. Baginya, Dani hanyalah teman lama yang kebetulan bertemu kembali. Tapi bagi Intan, penjelasan itu tak lebih dari alasan. Keyakinannya bahwa Dani dan Flora telah berselingkuh tak tergoyahkan. Meskipun begitu, Dani dan Flora tak menyerah. Mereka terus berusaha meyakinkan Intan, mencoba memulihkan kepercayaannya yang telah hancur. Flora bahkan menawarkan untuk kembali ke luar negeri jika kehadirannya dianggap sebagai penyebab kehancuran rumah tangga Intan dan Dani.